Kemudian Luhang bertanya, apa iya Maya yakin tentang cedera otaknya Ivan yang separah itu? Wah, gak pakai basa-basi, Chinmo langsung guyur Yechi anjir. Mereka ingin tahu penjelasan detail darinya. Yechi pun langsung menjelaskan kalau yang sekarat itu sebenarnya bukan Ivan, melainkan orang lain yang emang kebetulan namanya mirip-mirip kayak Ivan gitu kan. Jelas Maya ini pasti ngiranya Ivan gara-gara penyebutan namanya sama gitu. Nah, Yechi pun juga menambahkan kalau tubuhnya Ivan ini emang lagi ada masalah juga. Dia kayak dirasukin sesuatu, maka itu sering gak terkendali pedangnya. Sedangkan Ivan selama ini belum mengeluarkan power atau kekuatan spiritual apa-apa dari dalam tubuhnya. Beda sama Chinmo, Luhang, dan Maya. Power yang Ivan punya sampai sekarang cuma ada di pedangnya doang. Nah, menurut Yechi ini bener-bener gak normal. Yechi juga mengatakan kalau kehokian Ivan bener-bener gede sekali. Karena mau bagaimanapun juga keadaannya dia tetap bisa selamat ya. Terlebih lagi sekarang tuh dia punya banyak temen, yaitu Luhang, Chinmo, Maya, dan juga Yechi. Kemudian Chinmo dan Luhang ini paham dengan maksud dari Yechi. Karena di pertarungan-pertarungan sebelumnya pedang Ivan tuh emang kayaknya lagi dikendaliin sama sesuatu. Nah, di sisi lain Ivan ini meratapi kesedihannya di kos-kosan sambil meluk-meluk Cili guys. Ivan khawatir sama Cili-Cili. Kalau nanti Ivan gak ada, Cili-Cili bakal kesepian. Maka itu dia mau menitipkan Cili ke Maya. Biar nanti dia itu gak jadi hewan liar ya. Tapi di sini Cili-Cili tiba-tiba ketawa jahat karena momen-momen yang selama ini dia tunggu udah tiba, yaitu menunggu Ivan mati. Selama ini Cili-Cili cuma manfaatin Ivan doang. Kekuatan Cili-Cili yang sekarang itu masih belum pulih akibat kejadian di masa lalu. Maka itu dia mau nggak mau kudu bersama Ivan sambil menunggu rekan yang lain berkumpul untuk memperbaiki segel Dewa Iblis. Nah, setelah itu Ivan akan dibuang karena dia hanya orang bodoh dan nggak berguna sama sekali. Cili-Cili juga yang menaruh obat di kos-kosannya Ivan, dan secara nggak sengaja Ivan makan itu karena dikira pasti permen kan, gara-gara warnanya warna-warni. Terus sebelum-sebelumnya Cili-Cili pernah ngetes kemampuan Ivan sewaktu ngelawan monster kepiting dengan cara memasukkan aura hitam untuk mematahkan pedangnya. Nah, rencana itu juga didukung dengan adanya cahaya hijau tersebut. Walaupun Cili-Cili sempat kesel gara-gara cahaya itu yang menyebabkan masalah berlanjut, tapi Cili-Cili juga seneng karena cahaya hijau itulah yang bikin Ivan selalu berada di posisi bahaya. Nah, yang jadi penghalangnya adalah kenapa Luhang, Chinmo, dan juga Maya selalu menolong Ivan yang lemah ini. Seharusnya orang goblok dan gak berguna kayak Ivan itu pantas buat mati. Ivan yang mendengar itu semua jelas kesel sama Cili-Cili karena selama ini dia mengkhawatirkan keadaannya. Yang ngasih makan juga Ivan dan ngasih tempat dia berak juga Ivan. Sebelum Ivan mati juga dia berniat untuk menitipkannya ke Maya biar Cili-Cili nggak berkeliaran di jalanan. Tapi ternyata apa yang Cili-Cili lakuin udah bener-bener bikin Ivan sakit hati. Nah, Cili-Cili ini nggak gubris ya, dia malah kebelet berak anjir. Karena Ivan paham kalau Cili-Cili ini lagi kebelet, ya wes dia langsung mengambil pot tempat biasa Cili-Cili berak ya. Wah, jelas Cili-Cili ini mencari tempat lain dong ya. Terus ketemu tuh kantong plastik kan. Tapi kali ini Ivan bener-bener ngerjain Cili-Cili. Ya, dicelupin ke tainya sendiri guys. Kapok. Lalu di saat Cili-Cili mandi, Ivan ditemui oleh Maya. Terlihat Ivan yang sangat-sangat stres gara-gara ulah Cili. Nah, Maya kesana sebenarnya nyeritain tentang keadaan Ivan yang sebenarnya. Tapi masalahnya ini Ivan tuh gak stabil gitu kondisi moodnya. Dan secara gak sengaja juga mengusir Maya dari sana. Nah, ayangku Maya ini menuruti kemauan Ivan karena dia itu paham dengan situasi yang sedang Ivan alami. Maka itu Maya akan kembali di esok hari. Aduh, Mbak. Ini perhatian banget ya Allah, bener dah. Nah, tak lama setelah Maya pergi, Ivan yang stres ini langsung ngerjain Cili-Cili kembali dan gak ada ampunan lagi. Sampai malam pun gak bakal bisa tidur itu Rose Spirit anjir.
Buset dah, beneran sampai pagi ya. Lalu Maya pun datang ke kosan Ivan. Dia kembali menceritakan tentang keadaan Ivan yang baik-baik aja. Gak mati dalam sebulan kok. Nah, Ivan yang mendengar ini pun sangat lega ya. Dan dia pun balik ceria lagi guys. Ngeselinnya juga sama kayak biasa. Aduh. Lalu Maya ini meminta tolong kepada Ivan. Dia ingin menitipkan Xiaolan yang udah keluar dari rumah sakit untuk sementara waktu. Karena sebentar lagi ada UTS kuliah yang kudu Maya jalani. Aduh, loli gini tapi ternyata kuliah guys. Umurnya udah gede berarti ya. Ivan pun menerimanya karena emang dia tuh pengen ngebantuin Maya dan teman-teman lainnya. Nah, Maya bener-bener bersyukur memiliki teman sebaik Ivan. Lalu mereka berdua pun masih ngobrol-ngobrol santai di situ ya guys. Sedangkan Cili-Cili dan Xiaolan juga lagi ngobrol-ngobrol tuh. Tapi Xiaolan ini nggak bisa inget apa-apa guys. Bahkan semenjak dari ledakan waktu itu. Cili-Cili ini bersyukur karena kekuatan Xiaolan masih bisa kepake. Yang jadi masalah sekarang cuma ingatannya Xiaolan aja. Oh ya, BTW ini Xiaolan nama aslinya tuh Kulu ya. Kulu itu agak-agak lucu sih namanya sih. Oke, kita lanjut ke alur. Nah, setelah Ivan dan Maya kelar ngobrol-ngobrol, Maya pun pergi dari sana. Dan Ivan langsung mengusir Cili-Cili dari kosannya. Ivan masih sakit hati sama tindakan yang Cili-Cili lakukan kepadanya. 与其不信任的走到尽头，不如相忘于江湖。你在身边，我总要提防你骗我、害我。都在里面不吱声，你有本事跟我走，有本事开门呐！居然动真格呢！ Masih bisa masuk anjir. Lompat dari bawah ke lantai mana itu, buset. Jelas Ivan langsung dihajar sama Cili-Cili guys. Malah Xiaolan juga ngikut pula. Dia ngira kalau ini cuma main-main biasa doang. Setelah itu, Ivan diberi dua pilihan oleh Cili-Cili. Yang pertama, perbaiki mantra sihir penyegelan dan menyembuhkan ingatan Xiaolan. Atau pilihan kedua, yaitu Ivan harus mati. Jelas Ivan tuh gak terima begitu aja ya. Dia juga memberikan dua pilihan. Yang pertama, Cili-Cili harus pergi dari sini. Atau yang kedua, yaitu menceritakan detail semua kejadian yang telah dialami olehnya. Xiaolan akan tetap bersama Ivan sesuai dengan keinginan Maya. Kalau Cili-Cili gak mau cerita, yowes, mending pergi dan jangan pernah balik ke sini lagi. Wah, jelas Cili-Cili ini ngeri lah ya. Dia sekarang juga belum bisa kan pakai kekuatannya yang melemah. Sedangkan Ivan bisa berkuasa karena dia punya pedang dewa itu. Yowes, akhirnya Cili-Cili lebih milih ceritain kejadiannya sampai malam hari. Dulu Dewa Iblis disegel dengan mantra sihir dan dijaga oleh Cili-Cili beserta Xiaolan. Nah, biar bisa menjaga ini mantra sihir, dibuatlah kunci dari mantra penyegelan itu yang berbentuk teratai emas. Tapi kunci tersebut tiba-tiba hancur dan terpisah oleh suatu kekuatan besar. Nah, bertahun-tahun setelah kejadian itu, ada sebuah organisasi rahasia bernama Payoling muncul serta mengadakan aktivitas di sekitaran tempat ledakan yang waktu itu ada di episode 1 teman-teman. Dulunya tempat itulah yang menjadi lahan operasi organisasi Payoling. Sampai akhirnya mereka itu mulai mengumpulkan serpihan-serpihan kunci tersebut dan langsung berniat membuka mantra sihir penyegelan itu. Cili-Cili dan Xiaolan berusaha sekuat tenaga melindungi mantra sihir tersebut, tapi tetap gak bisa karena kunci itu udah ada di tangan organisasi rahasia itu. Nah, kemungkinan organisasi rahasia ini masih ada sampai sekarang. Terbukti dari ledakan yang ada di kota waktu itu. Cili-Cili juga mengaku kalau ledakan tersebut juga berasal dari dirinya sendiri dan juga Xiaolan beserta cahaya hijau yang nyasar itu entah kemana ya. Berarti ada dua nih sebab ledakan itu ya. Yang utama dari si organisasi rahasia tersebut dan kedua dari Rose Spirit yang barengan sama Cili-Cili itu sendiri. Oke, lanjut. Maka itu Cili-Cili tadi menyuruh Ivan untuk membantu memulihkan ingatan Xiaolan sekaligus memperbaiki mantra sihir penyegelan sebelum Dewa Iblis beneran bangkit. Belum selesai cerita tiba-tiba Xiaolan iseng jatuhin pedang Ivan anjir. Jelas cahaya hijau aneh itu marah ke Xiaolan ya. Lagi enak-enak dia istirahat malah diganggu, buset. Nah, si Cili-Cili ini langsung menahan Xiaolan biar gak tarung-tarungan di sini. Sedangkan Ivan menahan pedangnya sendiri yang kerasukan apa dah, aku nggak tahu
tahu dari kemarin ya, aku nggak paham. Padahal Kei sendiri udah nggak ngapa-ngapain gitu kan. Setelah pedang tersebut sudah dikendalikan, Ivan ini pingsan karena kepalanya tuh terbentur lantai kan. Nah, Cili-Cili awalnya tuh mau langsung ngebunuh Ivan, tapi dia mengurungkan niatnya dan membantu menyadarkan Ivan sebisanya. Setelah Ivan sadar, Cili-Cili ini merasa aneh karena kekuatan spiritual Ivan ternyata masih pasif. Bukan berarti Ivan tuh nggak punya kekuatan ya, tapi entah kenapa malah tersegel. Pantas aja pas Ivan ngetes kekuatan di batu giok waktu itu, Ivan sama sekali gak bisa apa-apa ya. Malahan pedangnya yang keluarin kekuatan gila. 你的命域竟然被封印了！啊！